Pemirsa, kita akan simak konferensi pers dari Mabes Polri terkait kelompok terorisme rekrut anak secara online. Pada masing-masing institusi. Keempat, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan semua pihak, bahkan seluruh stakeholder peduli terhadap fenomena ini agar dapat turut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online tersebut. Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia beserta seluruh kementerian dan lembaga dan BNPT, KPAI dan LPSK serta seluruh kementerian stakeholder terkait terhadap dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah serta masyarakat. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya pada session berikutnya dari kementerian dan dipimpin oleh Pak Kepala BNPT, kami persilakan. Mungkinan ada yang disampaikan atau teman-teman akan menanyakan, nanti kami berikan sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Kepala BNPT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Warga Kali Abang Bahagia, Medan Satria, Bekasi dibuat resah karena debu hitam yang menempel di permukiman hingga masuk ke dalam rumah. Warga menyebut gangguan terjadi sudah berulang kali dan tak ada penanganan serius. Terbaru berkaitan dengan debu. Video amatir warga memperlihatkan debu hitam yang menyelimuti lantai rumah, dinding hingga perabotan milik warga di Kampung Kali Abang Bahagia, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga menunjukkan tangannya yang menghitam saat menyentuh lantai. Tidak hanya mencemari lingkungan warga, sebuah pondok pesantren tengah permukiman ikut diselimuti lapisan debu yang menghitam. Diduga debu hitam pekat ini berasal dari proses pembakaran batu bara di pabrik-pabrik besar sekitar pemukiman. Menurut warga, debu hitam sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menangani masalah ini. Juga kejadian di warga saya itu yang kakinya asal dicuci, baru dicuci udah hitam lagi, dicuci lagi, keluar lagi, hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini, Pak? Ya mungkin ya debu di jalan atau di limbah polusi. Ini polusi, kata saya sih polusi dari pabrik. Ya untuk ini sebenarnya terganggu, Pak. Kita kan untuk sholat ya, sholat kan musola ini kan lagi dibangun. Kadang kita pengen sholat, lantainya kotor, kita bersihin dulu. Sejadahnya belum ada semua. Benar. Untuk sholat gitu, Pak. Ini sudah dilakukan di tanggal 13 dan 14. Ini apa, November ya? Ya. Nah, sudah di 3 titik lokasi sesuai dengan laporan warga. Hasil uji emisi hanya bisa keluar 14 hari sesuai SOP-nya dari lab tertunjuk. Jika memang terbukti, tindakan selanjutnya apa? Ada aturannya di Permen LH-nya tahapannya. Komitmennya, Bu, komitmennya? Komitmen apa? Ya kita tunggu hasil ujinya, nggak berani ngomong kalau nggak ada hasil ujinya. Oh, gitu. Kita nggak boleh menyalahkan si A, si B, si D tanpa hasil uji. Tapi ada berapa? Pencemaran udara sudah terjadi sejak 3 pekan lalu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa dampak dari debu batubara ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Anissa Rizkia yang berada tepat di Yayasan Fathul Bari Indonesia Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Anissa, seperti apa kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini?
Ya, Ayah dan juga pemirsa, saya akan menginformasikan bahwasannya saat ini memang proses belajar mengajar di Yayasan Fathul Bari Indonesia sudah berlangsung normal. Namun setiap pagi mereka memang harus membersihkan dari ruang kelas yang ada di sini. Saya bisa sedikit berikan gambaran kepada Ayah dan juga pemirsa bahwasannya masih ada debu hitam pekat yang masih bersisa begitu di area depan kelas, di mana ini merupakan salah satu titik yang terparah begitu akibat dari polusi udara yang membawa debu-debu hitam pekat ini menuju ke pemukiman dan juga pondok pesantren yang ada di Kali Abang, Bahagia, Bekasi, Jawa Barat. Kalau dilihat memang lokasinya ini sangat berdekatan dengan kawasan pabrik, yakni sekitar 500 meter dari tempat saya melaporkan. Ada sejumlah pabrik yang berdiri di sekitaran pemukiman, diantaranya pabrik pembuatan ban, kemudian ada pabrik pembuatan sabun dan juga minyak kelapa. Dan hingga saat ini memang sejumlah petugas kebersihan dari pondok pesantren terus bersiaga yang biasanya membersihkan hanya sehari sekali. Kali ini saya akan langsung bertanya dengan salah satu pengurus pondok pesantren. Bisa agak sedikit mendekat, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa ini Mas? Nama saya Najib. Mas Najib, bisa disampaikan untuk pembersihan biasanya hari-hari dilakukan berapa kali, kemudian karena adanya debu hitam pekat yang menyelimuti pondok pesantren selama 2 pekan terakhir ini, apa yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren? Biasanya cuma sekali piket saja, cuma udah langsung bersih lantainya. Tapi untuk akhir-akhir pekan ini kita melakukan 2 kali piket untuk benar-benar bersih lantainya. Karena banyak sekali debu-debu yang hitam itu. Selain yang dirasakan adalah debu setiap pagi hari begitu ya, cukup pekat yang dirasakan, ada aroma atau bau menyengatkah yang dihirup oleh Mas sendiri dan juga para santri di sini? Mungkin ada, karena ada beberapa siswa dari yayasan ini yang sakit karena terhirup debu-debu ini. Sejak kapan itu Mas dirasakan aroma dan para santri merasa terganggu pernafasannya? 2 minggu terakhir ini, Mbak. Adakah penyuluhan atau himbauan dari pemerintah terkait adanya pencemaran udara yang terjadi di Ponpes maupun di sekitaran wilayah Kali Abang? Ada himbauan mungkin dari... Semoga kedepannya pemerintah bisa memberikan tindakan agar masalah ini lebih cepat diselesaikan. Terima kasih Mas Najib atas waktunya. Itu tadi harapan dari salah satu pengurus pondok pesantren yang menginginkan pemerintah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan ini. Karena memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah melakukan uji sampel baik itu udara, tanah di sekitaran kawasan pabrik dan juga pemukiman yang terkena pencemaran debu yang cukup tebal begitu ya selama beberapa hari terakhir ini. Dan informasi hasil uji emisi ini akan dilakukan selama 14 hari kerja. Itu artinya hingga saat ini kami dan juga warga terus menantikan hasil uji laboratorium yang akan diumumkan. Dan nantinya apa saja yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menanggulangi dari pencemaran udara yang terjadi di kawasan Kali Abang, Bahagia, Bekasi, Jawa Barat. Demikian saya kembalikan kepada Ayah yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia, terima kasih bersama dengan juru kamera Iriansyah atas laporan Anda langsung dari Yayasan Fathul Bari Indonesia Medan Satria Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.